لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا الله وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى ديننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حيث كان من المشركين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ibadillah kiram ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah selalu memberikan penjagaan terhadap diri kita, perlindungan, dan layaknya kita semua harus mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas perlindungan safety yang Allah berikan kepada kita. Cuma-cuma gratis kalau kita dalam menghadapi kenyataan hidup, safety kita itu luar biasanya menggebuk. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika kita berkendaraan, naik motor dan sebagainya, kita safety dengan helm. Kita dalam publik sekarang dengan banyaknya virus-virus, kita safety dengan masker, dengan alat kesehatan, dengan berbagai macam alat-alat yang disarankan, dianjurkan oleh pemerintah. Itu adalah salah satu bentuk safety, penjagaan. Yang pada hakikatnya semua itu memang baik dan bagus. Tapi safety penjagaan yang terbaik berpusat pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun usaha kita, upaya kita, walaupun safety-nya luar biasa, tapi kalau kehendak Allah lain, tetap kita tidak akan bisa menolak mudarat atau bahaya yang kita rasa tidak bakal menghancurkan kita atau merusak atau memperburuk kita. Jadi penjagaan terbaik hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas niat. Walaupun hasilnya prosesnya buruk atau bersyukur alhamdulillah baik, semua itu tentu dari penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah jaga kita hari-hari kita ini, dan Allah tunjuk kita, Allah pilih kita, Allah tarik kita untuk masuk ke dalam ruang majelis Allah Subhanahu wa taala ini, masjid-masjidnya Allah, untuk melakukan ibadah kepada Allah. Nah, ini untuk karunia dari Allah, penjagaan terhadap diri kita yang belum tentu di luar sana orang lain banyak ataupun menemukan hal-hal yang sangat luar biasa ini. Safety ini, pengamanan ini sudah Allah berikan ke kamu dari zaman-zaman Anbiya juga. Bagaimana setiap hal yang batil akan selalu dikalahkan oleh yang hak, ya kan? Termasuk apa yang kita kaji ini masih dalam susunan redaksi As-Saffat ini. Sebagai bentuk informasi kalau Saffat bukan malaikat yang berbaris baris. Nah, surah As-Saffat ini Allah ceritakan berbagai macam pengalaman cerita-cerita nyata tentang perjuangan para anbiya, para rasul dalam rangka dijaga, disafety oleh Allah. Luar biasa. Berbagai macam penekanan, penindasan, konfrontasi, perlawanan, tidak dari beberapa kelompok ataupun jumlah yang selalu kalah, tapi dengan safety Allah, perlindungan dari Allah,
semua bisa digagalkan. Yang namanya kebatilan dari zaman Nabi Nuh, ya kan, zaman Nabi kemarin Nabi Ibrahim, orang banyaknya konfrontasi, melakukan perlawanan, dan dibuang Nabi Ibrahim ini ataupun dibakar dan sebagainya, dijaga di safety oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail itu kan kemarin juga diceritakan lagi untuk dibunuh, disembelih, istilahnya disembelih oleh ayahnya sendiri, safety oleh Allah. Karena bentuk bagaimana takwa Allah lillahi ta'ala harus muncul, walaupun dia terdekat, walaupun kita sayang, walaupun itu menjadi kebanggaan diri kita. Tapi kalau Allah mencabut, menginginkan, kita harus mengikhlaskan. Digambarkan Nabi Isa juga sebagai orang yang soleh, yang baik, melanjutkan risalah para anbiya, dan juga Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam. Ya, semuanya dijaga dari orang-orang jahat, orang-orang tidak satu golongan bangsa Fir'aun di Mesir sana. Nah, kemudian dijaga dari kejaran-kejaran Fir'aun dan tentaranya masuk ke laut, lepas Laut Merah sana, dibukakan, ditutup kembali, bukan safety dari Allah SWT. Juga safety diberikan kepada umatnya Nabi Musa sendiri, dikabarkan kemarin, yaitu keluar biasaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rezekinya, tentang kekuatannya, tentang kejayaannya. Pada waktu itu sudah diberikan. Paling pintarnya Bani Israil. Berarti itu bukan hanya safety penjaga, tapi bentuk kasih sayang Allah, Rahman Rahimnya Allah. Nah, berikut adalah masih dalam penjagaan Allah dan juga anugerah dari Allah terhadap salah satu nabi yang keluarnya mungkin sedikit di Al-Quran, mungkin beberapa, yaitu Musa Ilyas. Nah, berarti Nabi Ilyas setelah generasi Nabi Musa AS. Kalau dalam urutan kronologi, Musa, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Rasulullah SAW. Di Ilyas itu generasi setelah Nabi Musa AS. Ini bagaimana Allah berikan anugerah kepada Nabi Ilyas ini dengan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inna Ilyasa la minal mursalin. Sama juga dibanggakan oleh Allah Nabi Ilyas itu. Dan sungguh itu sudah benar, sudah terjadi, sudah pernah dicontohkan di dunia, dibuktikan tentang seorang yang bernama Ilyas. Ini benar-benar termasuk salah seorang rasul, masih generasi-generasi anbiya terdahulu sebagai orang-orang soleh. Juga diingatkan, idh qala liqaumihi alla tattaqun atad'una ba'lan wa tad'una ahsanal khaliqin. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaum sama, masih menggedor, masih mendobrak, masih berucap, masih mengajak kepada kaumnya ini, mengapa kamu tidak bertakwa? Ajakannya bertakwa, takwa kepada takwa Allah, takwa kepada Allah Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah Rabbukum wa Rabb abaikumul awwalin. Yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Faqadabuhu fa innahu la muhdarun illa ibadallahil mukhlasin. Fatarakna 'alaihim fil akhirin. Salamun 'ala Ilyasin inna kadzalika nadzil muhsinin innahu min ibadina mu'minin. Nah, sama orang-orang yang mengajak ke jalan yang lurus, yang mengajarkan, melantunkan atau mengajak arah yang benar dari tersesatnya jalan ke salah, itu menyembah leluhur atau nenek moyang. Tetapi mereka mendustakan Ilyas, kata Allah, maka sungguh mereka akan diseret ke neraka. Ini sebaliknya, kecuali hamba Allah yang dicucikan dari dosa. Jadi kategorinya yang menyesatkan sama seperti Nabi Ilyas, umatnya yang menyeleweng, menyimpang, diseret dan melakukan dosa dan diseret ke dosa neraka. Warning tentang penyeretan Nabi itu kalau sudah ada orang yang menyampaikan risalah dari Rasul, para anbiya, kemudian umat yang itu baru dikategorikan dosa. Dan dosa itu atas dijebloskan ke neraka karena sudah diberitahu tapi tidak mau tahu. Kecuali, nah di ayat 129, kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. Wa taraka 'alaihi fil akhir.
Dan kata abadikan Ilyas menjadi kalangan orang yang datang kemudian sama diabadikan seperti Nabi Ibrahim. Diingat, ya walaupun dia tentang struktur urutan Nabi, kita sering mengucap siiran ada Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut. Nah itu kan orang-orang kecil suka belajar seperti itu. Mengingat, nah Ilyas kan sering diucapkan, diumumkan. Demikianlah kami beri balasan kepada orang berbuat baik, sungguh dia termasuk hamba yang beriman. Ini informasi khusus tentang Nabi Ilyas. Tentu kita belum tahu Ilyas ini siapa. Kalau hanya sebatas urutan, struktur atau sekedar tahu nama Anbiya. Nah, begitu dengan membuka membedah tafsir kita akan mempersiapkan siapa si Ilyas ini. Nah, tentu kita tahu di mukadimah bahwa Nabi Ilyas ini tidak banyak disinggung dalam Al-Quran. Hanya dalam ayat ini dan dalam surat Al-An'am ayat ke-85. Cuma dalam dua tempat, Al-An'am ke-85 dan surat ini di ayat yang ke-123 hingga 132 ini ceritanya. Ya, sofa. Nah, kalau menurut mufasir beberapa ini mengatakan Nabi Ilyas itu termasuk salah seorang dari cabang keturunan Nabi Nuh dari kaum kelompok Bagawi. Kalau untuk Imam Bagawi, rentetan sejarahnya, nasabnya dari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ilyas ini. Tentu anaknya karena dikatakan dari nama Yasin. Ilyas ini anak dari Yasin, seorang cucu dari Nabi Harun. Nah, datangnya dari Nabi Harun. Kalau Nabi Musa dan Harun ini kan kakak adik. Nabi Harun adalah wazirnya Nabi Musa pembantunya. Nabi Harun memberikan keturunan itu Nabi Ilyas ini, saudara Nabi Musa. Nah, atau Nabi Ilyas ini anak Bashir, anak Finhas, anak Aizar atau Ghaizran, anak Harun, anak Imran. Sesudah Yezekiel mati. Ini kalau dalam versi Bible. Ya, namanya agak beda, tapi orangnya sama. Setelah sesudah Yezekiel mati, terjadi kekacauan di kalangan Bani Israel. Mereka melupakan janji Allah dalam Taurat sehingga mereka menyembah Baal. Berhala-berhala sembah orang Funisia atau Libanon. Baal, ya berhala atau bentuk Baal yang muka seperti binatang, seperti Baal. Nah, karena penyelewengan akidah itu yang tadinya benar, ya jangankan pada waktu setelah meninggalnya dua nabi Musa, Nabi Harun, ketika ada Nabi Musa saja Samiri sudah membuat patung. Ketika Nabi Musa pergi meninggalkan selama 40 hari untuk menerima Taurat di Gunung Tursina dan turun, dia ketemu dengan umatnya yang sudah menyeleweng. Nabi Harun sudah puasa, sudah menyampaikan, tapi mereka membelot. Samiri membuat patung anak sapi yang katanya diibaratkan disamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penyelewengan akidah di tempat pada waktu kejadian ada Anbiya. Bayangkan setelah generasi Nabi Harun, Nabi Ilyas, terus lama-lama pada bubar lagi pikirannya, maka turun Nabi Ilyas yang juga salah seorang Nabi Bani Israel pada suatu kaum di Balabek. Nah, ini dari Injil ini seperti itu. Di Balbek, Heliopolis, Libanon sekarang. Posisi pusatnya Nabi Ilyas ini di Libanon. Kalau dalam wilayah negara, ya masih bangsa Jazirah, Libanon, Syria, Irak, Iran, itu masih tetangga di sana. Nah, Nabi Ilyas ini memperingatkan tentunya kaumnya tentang azab Allah. Kaum Ilyas ini menyembah Baal, sembahan orang Funisia Libanon sekarang dan tempat mereka memohon. Mereka memberikan beberapa kuil dan mazbah untuk Baal serta berhala lain lengkap dengan pendeta-pendeta. Bisa jadi generasi itu sampai sekarang seperti ini ada. Dan mereka mengadakan banyak macam-macam upacara, pesta dan hari raya dibuat-buat. Yaitu untuk dalam rangka menyenangkan sesembahan apa yang disembah. Mereka mempersembahkan kurban-kurban manusia untuk sang berhala. Apa itu? Ya, entah itu makanan kah, entah itu hal-hal yang baik-baik seperti itu. Nah, waktu itu mereka diceritakan menolak Nabi Ilyas supaya menyembah Allah yang Maha Esa. Sebaliknya mereka menganggapnya pendusta. Nah, sikap ini menyebabkan mereka kemudian mendapat azab. Ini diingatkan. Maksudnya ya untuk orang musyrik Mekah tadi di zaman Rasulullah SAW, jangan sampai menyembah berhala itu kayak Nabi Ilyas seperti itu. Walaupun sudah banyak Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim yang selalu melakukan orang-orang ini selalu bertentangan dengan akidah murni. Nah, kita akan
informasi tersebut dari Alkitab. Kita ini tidak mengambil menyari dari Al-Quran itu. Al-Quran bersumber memang bagus menjabarkan dari Alkitab Injil. Injil di sana lebih banyak. Tapi pada orangnya luar biasa. Ada kesan, ada kenyambungan, keterkaitan. Kalau di dalam Alkitab atau Perjanjian Lama sama dengan Elia. Ilyas ini Elia, namanya Elia. Nah, Ilyas. Kalau kita buka Injil sekarang, Elia ini namanya Ilyas. Kalau dalam bahasa Inggris atau Elijah, salah seorang nabi besar Israel, itu betul telah tiba di Israel. Kemudian dikenal dengan sebutan kehormatan Elia orang Tisbe. Penduduk Gilead di kerajaan Israel Utara mendapat gelar yang paling terhormat dan romantis yang pernah dilahirkan di Israel. Ceritanya romantis kalau dalam Perjanjian Lama ini orang. Ceritanya terdapat dalam beberapa kitab dalam Perjanjian Lama. Dalam kitab bilang dan kalau ayat kita surat berapa dari surat Al-Furqan di bilangan di 22 dan 23. Kalau dibuka di dalam Injil Perjanjian Lama di Raja-Raja 1 di 17 hingga 19 dan Raja-Raja 2 di 1 2. Dan di sana sini maksudnya lebih banyak tentang cerita Elia ini tanpa menyebut asal usulnya. Nah, kalau dari Elia tidak, kita sudah masuk ke dalam Elia ini, Ilyas, ya kan? Karena kita masuk dalam informasi dari Perjanjian Lama. Elia ini hidup pada masa kekuasaan Raja Ahab dan Ahazia di tahun 9 abad ke-9 di 9 sebelum Masehi. Ahab anak Raja Omri, Raja Israel yang ke-7 dan Ahazia Raja Yuda yang ke-6. Termasuk raja-raja kerajaan Israel atau Samaria dan Elisa yang di dalam Al-Quran tampaknya sama dengan Ilyasa atau Aliasa. Ilyasa. Kalau kita itu kalau kita Ilyasa, Yunus, Zakaria. Iya, Ilyas. Atau Nabi Yasa. Ya. Murid Elia yang kemudian menggantikan sebagai nabi kerajaan Israel. Ini informasinya dari Raja-Raja 1 surat ke-1 ayat surat ke-9 ayat 16 ayat 17. Makanya pindah. Latar belakang sangat bertolak belakang dengan Elisa. Elia orang baru sejati hidup di Sahara, ia masuk kota hanya untuk menyampaikan dakwahnya, cuma untuk berdakwah. Elia atau Ilyas. Sebaliknya Elisa adalah orang kota, berperadaban kota, potongan rambut dan memakai pakaian dan cara Israel yang barangkali sama dengan abaya pakaian panjang orang Suriah. Antara Ilyas dan Ilyas ini tadi diceritakan. Kalau dalam bahasa Arabnya, bahasa kita yang tahu dari Ilyas dan Ilyas ini. Hubungan Ilyas dengan Ilyasa tadi kalau perjanjian Elia Aliasa sama dengan Elisa dalam perjanjian. Nah, ini dimulai ketika Nabi Ilyas datang ke rumah seorang perempuan yang punya anak bernama Aliasa bin Utub dalam perjanjian lama. Elisa bin Safwan. Ia sedang mengidap penyakit. Ketika itu Ilyas sudah berusia lanjut, sedang Ilyasa baru dalam usia remaja. Ada generasi Ilyasa atau Elia Aliasa. Ilyas mendoakannya maka ia pun sembuh dari penyakitnya. Pada waktu itu sejak itu ia beriman kepada Ilyas, ngikutin semacam kayak guru mendoakan dan sembuh jadi ikut kepada Ilyas dan menjadi pengikut yang setia. Makanya bergandengan kemana Ilyas pergi ikut bersama, ya kan? Ilyas, Yunus, Zakaria, Ilyas, Nabi. Nah, jadi ikut sampai akhirnya Ilyas naik ke langit dengan meninggalkan jubahnya di tangan Elisa. Kalau dalam cerita perjalanan seperti itu, ada diangkat seperti Nabi Isa alaihissalam seperti Raja Ahab dan Asia kemudian terjerumus dalam kemusyrikan dan penyembahan dewa matahari di Suriah. Jadi bahan mati dewa matahari. Penyembahan Baal ini sudah dikenal dan tersebar luas di kalangan orang Moab dan Madian. Masih generasi Madian berarti masih generasi Nabi Soleh alaihissalam. Masih sekitar situ-situ aja. Daerah situ kalau wilayah Arab, bangsa-bangsa sekitar sampai Persia kayak gitu. Udah ada datang Nabi, berubah lagi. Datang lagi berubah lagi. Ya kalau istilahnya bosan gitu seperti itu. Allah menguji-uji orang lagi, turun lagi Nabi, luar ganti lagi seperti itu. Dan juga di kalangan Israel pada zaman Nabi Musa.
Pada zaman raja-raja sudah menjadi agama istana dan masyarakat dari 10 suku. Raja Ahab kawin dengan putri Sidon atau Zebebel, seorang perempuan durjana yang telah membawa suaminya meninggalkan Allah dan ikut memuja. Nah, ada orang yang tersesat, seorang raja seperti itu di zaman Nabi Ilyas ini. Didirikanlah Baal di sebuah kuil untuk Baal di Samaria. Ini ceritanya ada di raja-raja ini, masih dalam perjanjian lama. Kalau perjanjian baru mungkin berubah atau tidak, saya tidak tahu. Kita tidak tahu. Ataupun versi-versi Injil ini sekarang kan ada Injil Markus, Injil Lukas, Injil Mateo. Injil dikarang oleh siapa yang mengarang? Kayak itu kayak semacam riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dirubah-ubah seperti itu. Injil apa itu sangat riskan untuk dirubah-ubah oleh sang pembuat. Kalau kita, insya Allah tidak. Al-Quran dan hadis ini luar biasa. Tapi kalau hadis, hati-hati, ada yang maudhu, ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang hadis sahih, ya kan? Kalau hadis, kalau Al-Quran tidak sama sekali, tidak sama sekali. Nah, mereka berjalan terus sambil berontak, tiba-tiba datang kereta kuda, berapi misalkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ini cerita seperti itu. Kalau versi-versi perjanjian lama seperti itu. Mereka naik kuda dalam badai. Setelah itu Elisa memungut jubah Elia yang terjadi. Karena kalau kita racik-racik itu bahasanya tidak masuk untuk itu. Pakai jubah. Ada waktu di zaman Nabi Isa mengiring domba-domba yang tersesat. Jadi kayak kurang masuk. Ada sebatas cerita rangkaian suatu karangan tanpa ada hujah dengan dasar. Jadi ketok ular ada cerita seperti ini, orang seperti ini, naik ini terus sudah. Nah seperti itu. Apa latar belakangnya? Nah, Al-Quran menyikap siapa Ilyas itu dengan jelas, dengan konkret, tidak sebatas cerita saja. Nah itu. Karena jumlah lama mungkin kita akan dibagi dua versi. Tapi kita buka dulu di ayat 123 ini, tentunya Allah menegaskan tegas bahwa sebelum musyrik Mekah itu juga sama seperti dulu memuja, mengalihkan pemujaan, menyebutkan Allah terhadap berhala-berhala, tauhid yang dibuat-buat sendiri. Al-Lata, Al-Uzza, kalau zaman Nabi Muhammad itu jauh penyembahan Nabi Ilyas pun terjadi, yaitu menyembah Baal tadi, maupun dewa matahari. Seorang Rasul yang diutus Allah sama seperti Anbiya terdahulu. Tadi cerita menurut Imam Bakawi itu masih bukan Nabi Nuh. Ini kalau menurut At-Tabari, nah Imam At-Tabari, beda. Nabi Ilyas adalah putra Yasin bin Finas bin Ilyas bin Nabi Harun, saudara Nabi Musa. Sama. Berarti hampir apa dengan Imam Bakawi. Proses kenabiannya setelah kenabian Nabi Sulaiman. Kalau tadi setelah Nabi Musa, Nabi Harun. Nah ini setelah Nabi Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yakub. Ia diutus Allah kepada Bani Israil ketika kaumnya itu tidak lagi menyembah Allah, tetapi menyembah berhala. Raja-raja mereka juga mendukung agama berhala tersebut. Konsepnya sama. Nabi Ilyas ini ayat 123 ini seorang yang diutus Allah untuk memberantas kesalahan penyelewengan akidah, terutama penyembahan berhala tadi. Berhala kategorinya matahari tadi, dewa matahari tadi. Kalau nabi-nabi yang lain banyak. Ada yang Nabi Musa manusia menjadi Tuhan, Fir'aun. Ada yang patung, ada yang bentuk makhluk yang lain, semuanya. Nah ini Nabi Ilyas ini adalah Baal. Nah raja-raja ini mendukung pada waktu itu untuk menyembah agama, bahkan membuatkan kuil untuk penyembahan tersebut, membangun tempat-tempat khusus menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada orang tersebut. Itu konteks ayat 123 menceritakan penyelewengan, terus diutus Nabi Ilyas untuk memerangi kesalahan akidah. Kemudian di ayat 124-nya Nabi Ilyas memperingatkan, tentunya diceritakan oleh Allah tentang bagaimana beliau menyampaikan risalah dakwahnya yang tentunya datang mungkin bisa jadi dari hikmah, itu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang laduni seperti itu. Ya sepertinya wahyu seperti memperingatkan kaumnya supaya bertakwa kepada Allah, yaitu mengerjakan segala perintahnya, menjauhi larangannya. Takwa adalah inti ajaran para anbiya sampai Nabi Muhammad. Takwa itu sudah ada. Jadi ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dan matilah kecuali dalam agama Islam. Itu sudah kalau Nabi Muhammad itu digembar-gemborkan sampai sekarang.
Tapi takwa kepada Allah itu dari zaman Nabi. Kenapa? Kalau tidak takwa, dia tidak menyatu dengan siapa yang ditakwakan, siapa yang dipuja, siapa yang dibanggakan, diterima kasihkan. Takwa Allah bertakwanya kepada Allah. Itu berlangsung dari pada waktu proses Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim mencari Tuhan, terus sudah ketemu salah lagi sampai bertemu dan yakin benar Allah segala pemilik kerajaan langit makhluk lainnya. Nah, baru populer sampai generasi sampai 3 agama, Majusi, Nasrani, itu benar-benar datangnya dari satu sumber. Nah, bila mereka takwa, mereka bangga di dunia wal akhirat sama. Jadi di zaman manapun, di era manapun, dari Anbiya yang terdahulu sampai sekarang, kalau sudah ada peringatan, kemudian dia mengikuti, berarti orang bertakwa, selamat. Kalau orang ingkar, kufur, menolak, siapapun di kalangan keluarga sendiri, anak Nabi Nuh kan tidak mau menolak. Itu salah satu contoh. Ya, ataupun setelahnya generasi selanjutnya yang istrinya tidak menerima pun sama seperti itu. Kafir, maka mereka akan ditimpa azab yang dahsyat dari Allah. Kategorinya cuma dua tujuan, antara takwa atau tidak bertakwa. Itu saja. Kemudian ayat 125, Masyaallah muslimin rahimakumullah, Nabi Ilyas ini meminta mereka supaya meninggalkan penyembahan. Meminta berdiskusi dengan baik supaya ditinggalkan patung yang meras dinamai Baal tadi. Nah, kalau menurut sebagian ulama, Baal ini adalah nama patung orang-orang Fenisia pada zaman sebelum Masehi. Ya, kalau itu tidak Alata, Al-Uzza, Ohud sama penulis. Ada pula yang mengatakan Baal ini adalah nama patung yang disembah penduduk kota Babak, Ibarat, dan Damaskus. Pokoknya nama patung saja. Menyembah selain Allah saja. Nabi Ilyas mengecam mereka, mengapa mereka menyembah patung itu, memberikan kecaman, peringatan. Karena patung itu tidak mencipta, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Informasi tidak mendapatkan mudarat atau manfaat. Tidak hanya zaman baginda Rasul, zaman Nabi yang terdahulu juga selalu memperingatkan apa sih fungsinya enaknya menyembah yang dibuat sendiri. Seperti itu, termasuk Nabi Ilyas ini. Kenapa? Karena patung itu tidak mencipta, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti itu. Kemudian di ayat 126, Nabi Ilyas menegaskan lagi dengan tegas bahwa Tuhan yang pencipta itu adalah Allah. Seperti itu. Kisahnya seperti sama persis seperti dakwah Rasul. Diingatkan, diinformasikan, diberitahu latar belakangnya, baru dikasih tahu siapa sih yang memiliki semuanya, yaitu Allah. Allah yang menciptakan mereka tentunya semua, bahkan sebelum mereka, keturunan nenek moyang mereka. Kenapa? Karena itu Allah yang Tuhan mereka yang sebenarnya dan juga Tuhan nenek moyang mereka. Satu yaitu Allah. Pantaskah mereka menyembah selain Allah? Ini dari ketokohan ini sama seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Yusuf, semuanya seperti. Sebelum meninggal, Nabi Yakub telah menerima janji dari anak-anaknya bahwa mereka hanya akan mempertuhankan Allah. Sama. Ada janji dari para Anbiya ini, jangan sampai generasi-generasi mereka, keturunan mereka jauh dari apa yang disyariatkan agama, menyembah tidak selain Allah. Jadi dengan kata lain, dengan menyembah patung Baal ini berarti bahwa mereka telah melanggar ikrar nenek moyang mereka tersebut. Jadi nenek moyang mereka itu kalau terus nenek moyangnya sama dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Ilyas. Itu semuanya itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu maksudnya. Kemudian ayat 127 hingga 178-nya ayat ini menerangkan bahwa kaum Nabi Ilyas menentang Nabi Ilyas. Mereka tetap memandang Nabi Ilyas berbohong dengan dakwah yang disampaikan. Ya, seperti itu. Penolakan. Orang itu mereka menolak untuk kembali kepada agama tauhid yang murni karena memilih syirik, tidak mau kembali ke agama tauhid itu. Walaupun sudah diperingatkan, maka selama di dunia mereka dibiarkan Allah, tetapi di akhirat nanti mereka akan diseret, dipaksa ke dalam neraka. Kalau dunia, tidak apa yang mereka dapatkan, kehancuran dan sebagainya, itu hukum dari Allah di dunia. Bisa dua, di dunia akhirat, bisa akhirat saja. Mereka yang mengerjakan kebaikan dan ikhlas dihindarkan dari neraka. Disebut al-mukhlis, orang-orang yang ikhlas tadi diciptakan. Jadi sudah ada kategorinya. Orang yang mengerti apa yang disampaikan Nabi Ilyas, al-mukhlis. Mukhlis ini adalah orang yang ikhlas terhadap menjalankan agama. Mereka yang beramal begitu kuatnya sehingga sudah menjadi sifatnya. Nah, ini dua kategori ini. 3 ayat selanjutnya, 4 ayat selanjutnya, yaitu di ayat 179 masih dalam berkaitan Nabi Ilyas, dijelaskan kembali tentang
sifat kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ilyas atas perjuangannya yang tidak kenal lelah dalam menyampaikan dakwah kepada manusia. Karakternya ditunjukkan Allah di ayat 129. Kemudian itu sama dengan kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Harun. Sama, yaitu dikenalnya nama mereka sepanjang masa oleh umat beragama. Ya, sampai sekarang kita tahu, bahkan di agama yang lain pun ada namanya, diingat. Nah, di antaranya adalah dipuja mereka dalam Al-Quran yang lestari sampai akhir zaman. Ya, di dua ayat di Al-An'am 84 dan surat As-Saffat ini. Ayat selanjutnya Allah mengucapkan salam kepada Ilyas sama seperti salam Musa Nabi Musa wa Harun tadi di surat sebelumnya, salam sejahtera Nabi Musa dan Harun. Ilyas pun diberi salam bentuk, yaitu Nabi Ilyas adalah orang yang menerima dan mendukung ajaran yang disampaikan, diberi penghormatan oleh Allah. Ucapan salam dari Allah adalah kepastian keselamatan dan kesejahteraan sepanjang masa dari Allah bagi Nabi Ilyas dan para pengikutnya di dunia dan akhirat. Dijaga Nabi dan umatnya yang baik, yang bagus, yang ikhlasin tadi, mukhlasin tadi, itu disimpan oleh orang-orang kelompok ini dan jadi pelajaran akan dijaga dan diselamatkan oleh Allah wal akhir. Imam Nafi membaca Al-Yasin ini dan Al-Yasin seperti Al-Muhammad, sang Imam Hafs membacanya Ilyasin. Kemudian ahli tafsir berbeda pendapat apa Al-Yasin maksudnya Ilyas atau keluarga Yasin, namun demikian kebanyakan ulama memberikan pendapat bahwa maksudnya adalah keluarga atau pengikut. Seperti itu. Ayat 131-nya, ayat ini Allah menegaskan bahwa kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Ilyas itu adalah karena kebajikan yang telah ia perbuat. Ia telah berjuang menegakkan agama tauhid, meluruskan kembali jalan kehidupan yang ditempuh kaumnya yang sudah menyeleweng dan salah, yaitu Bani Israel. Karena namanya Bani Israel itu tadinya benar dianugerahi tapi ngeyel menyimpang. Tetap kaumnya Nabi Musa. Ia berjuang berdakwah dengan penuh pengorbanan secara penuh ikhlas. Kepentingannya bukan untuk dirinya, tetapi bagaimana supaya umatnya beriman dan berbuat baik dalam hidup mereka. Ayat 130 itu memberikan kategori sifat karakter keikhlasan dari Nabi Ilyas alaihissalam. Ditutup dengan 132 Allah memuji Nabi Ilyas karena termasuk salah satu hambanya yang beriman. Dipuji, diberikan salam, dipuji, termasuk kategori hamba yang beriman, seorang yang benar-benar beriman sehingga ia mengabdikan diri untuknya. Abdilah, hanya berabdi kepada Allah. Kita juga bisa menjadi Ilyas yang lain generasi sekarang, mengikuti apa yang disadarkan Allah. Yang terpenting adalah tidak menduakan, mensyirikkan Allah dari hal itu. Seperti itu. Karena keimanan Nabi Ilyas ini, Nabi Ilyas bisa memberikan pengorbanan yang besar bagi kebaikan umatnya. Iman memang perlu dibuktikan dengan perbuatan baik, dan Nabi Ilyas telah membuktikannya. Jadi setelah Nabi Ilyas ini berubah wujudnya. Tentunya bisa jadi generasi ini, karena nanti besok itu Nabi Lut alaihissalam, jadi bisa jadi generasinya selamat karena tidak melakukan suatu kehancuran lagi setelah itu, penyelewengan lagi. Jadi kan ada nabi-nabi yang sudah fatal terus dihancurkan. Nah ini karena dulu umatnya ini membuktikan, Nabi Ilyas telah membuktikannya, jadi Nabi Ilyas ini dan umat ini bagus, banyak yang mengikuti lah seperti itu. Adapun masalah azab atau kayaknya sudah karena tidak diceritakan di sini. Ini jadi ada umat-umat yang diselamatkan, ada umat-umat yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Nabi Ilyas ini dan umat ini ada nabi kategori nabi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama umatnya, dijaga seperti itu. Ini adalah informasi yang cukup luas yang datangnya kepada Al-Quran, tapi dari perjanjian lama pun ditunjukkan bahwa seorang Ilyas ataupun Elia tadi dalam Injil ada. Jadi kita patut mengiyakan dan memang mempercayainya sebagai bentuk taqarruban ilallah dengan baik. Banyak perjuangan para anbiya yang di luar sana, yang luar jauh sebelum kita, yang lebih luar biasanya mengikrarkan ketauhidan dan keimanan murni kepada Allah. Tidak hanya sebatas berucap, tapi dilakukan dengan tindakan, tanggung jawab penuh, ikhlas niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Semoga berkah hari ini, berkah umur, berkah usia, semuanya Allah berikan. Allah safety kita, Allah jaga kita dari gangguan terburuk, terutama hal-hal yang menjerumuskan kita ketidakbenaran. Kita akhiri dengan hafalatul majlis.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.